back to our story. Yuk cerita bareng masa lalu yang gak kalah seru sama harimu. Mangga Pinara. Hai, hari ini bareng aku Sari. Beberapa minggu ini tuh marak-maraknya perdemuan di Indonesia. Siswa kumpul di depan gedung DPR untuk menyuarakan suaranya tentang penolakan terhadap undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR malam-malam. Itu juga dipicu karena pembentukan pengesahan undang-undang itu ada salah satu anggota DPR yang tidak didengar suaranya, bahkan mic yang ada di depannya itu di-off-kan. Nah, itu yang membuat pendemo saat itu sangat marah. Lalu beredar juga video-video hoax tentang demo saat itu, kayak misalkan video tentang adanya anggota BEM yang meninggal, padahal video itu video tahun-tahun lalu. Bahkan yang bersangkutan itu langsung mengeluarkan surat bahwa pernyataan itu tuh tidak benar. Gak hanya itu, waktu demo penyusup itu datang dan mereka memprovokatori orang-orang yang demo untuk merusak fasilitas umum yang ada di sekitar situ. Seperti yang di Jogja itu ada toko burger yang di dekat Ibis, terus yang di Jakarta itu halte-halte yang ada di dekat pendemo, kaca-kacanya itu pecah. Terus sebenarnya banyak juga yang berjalan secara damai. Berhubungan dengan hal perdemoan itu, Indonesia itu sudah mempunyai sejarah demo sejak tahun 1998, di mana saat itu Presiden Soeharto turun karena terjadinya demo itu, di mana mereka meminta Soeharto untuk turun dari jabatan presidennya dan akhirnya digantikan oleh Habibie. Dan sejak dahulu demo ini selalu dipelopori oleh mahasiswa, karena memang mahasiswa itu dipandang sebagai orang yang berpendidikan. Jadi kalau masalah-masalah negara harusnya sih tahu, dan supaya tidak diperbudak oleh aturan, karena negara kita kan juga negara demokrasi. Jadi kita juga bebas untuk berpendapat. Salah satu kampus yang terkenal saat kerusuhan 98 itu adalah Universitas Trisakti, di mana 4 mahasiswanya itu meninggal karena terkena tembakan saat terjadi demo. Jadi ada beberapa penyebab kerusuhan 98. Yang pertama adalah krisis finansial Asia, di mana Indonesia sangat merasakan dampaknya, yaitu sangat naik, lalu harga bahan pokok juga naik, dan terjadi kerusuhan di Medan pada tanggal 4 Mei, di mana fasilitas umum banyak yang rusak. Yang kedua adalah terbunuhnya 4 mahasiswa Trisakti. Yang pertama bernama Elang Mulia Lesmana. Dia dikenal sebagai seorang yang periang di lingkungan keluarga maupun masyarakatnya. Bahkan saat demo dia mengeluarkan pendapatnya dengan kata-kata turunkan harga fotokopi dan minyak wangi. Dia itu bukan seorang aktor maupun konseptor dari demo 98 itu. Lalu ada Fedin Royan, mahasiswa teknik sipil angkatan 96. Dia dikenal sebagai orang yang soleh, giat belajar. Dia itu ikut demo cuma karena ikut-ikutan aja sebagai rasa solidaritas. Saat demo, dia menyuruh temannya yang ada di depan agar minggir supaya tidak terkena tembakan. Malah dia yang terkenal di sebelah dada kanannya. Lalu ada Hendriawan Lesmana dari Fakultas Ekonomi angkatan 96. Lalu ada juga Hei Hartanti dari Fakultas Teknik Mesin angkatan 96. Dia itu tidak mengikuti organisasi apapun, dia ikut demo juga karena solidaritas dia terhadap mahasiswa lain juga. Lalu yang ketiga adalah penindasan etnis Tionghoa. Orang Indonesia saat itu sangat sensitif dengan orang-orang Tionghoa karena mereka berpikir bahwa orang Tionghoa itu menganut rezim Soekarno, yaitu komunis. Nah, orang-orang Tionghoa yang ditindas saat itu kebanyakan wanita, seperti pelecehan, lalu penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, sehingga mereka mengalami trauma psikis. Jadi saat bertemu dengan laki, mereka merasa takut dan sangat cemas. Wanita ini dianggap sebagai sasaran empuk karena dalam golongan triple minority, yaitu wanita, etnis Tionghoa, dan non-muslim. Indonesia saat itu dipandang buruk oleh beberapa negara seperti negara Taiwan, Amerika, Singapura, dan juga Malaysia, hingga mereka mengeluarkan beberapa hal terkait dengan kejadian 98 itu.
Singapura, Bandara Changi dibuka secara 24 jam untuk menerima kedatangan korban-korban dari kerusuhan 98. Sedangkan negara Taiwan mengirim protes ke Indonesia langsung dan mengirim pesawat di Indonesia. Malaysia menyuruh pihak HAM PBB untuk menyelidiki kasus pemerkosaan bergilir yang terjadi di Indonesia saat itu. Lalu Amerika Serikat mengancam Indonesia dan memaksa untuk menghentikan kejadian itu. Setelah diselidiki dengan TPGF, korban wanita itu ada 85 wanita yang mengalami kekerasan seksual, lalu 52 pemerkosaan dan 14 penganiayaan, serta ada 10 korban yang mengalami penganiayaan seksual, 9 korban pelecehan seksual, dan oknumnya ini sampai sekarang belum diketahui siapa. Tapi banyak orang yang berpendapat bahwa oknumnya itu petinggi-petinggi pemerintah. Nah, itu cerita singkat dari kisah 98. Sebenarnya ada yang lebih mengerikan lagi kalau kita selidiki lebih dalam lagi. Nah, sekian cerita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Thank you for watching our video. See you!